Mayasari Sinambela. Saya adalah guru biologi di Smart Penabur Kota Tangerang. Saya juga adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 3 di Universitas Galuh Ciamis tahun 2021. Nomor induk mahasiswa saya 8690420089. Pada hari ini, 18 Oktober 2021, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 MIPA 2. Materi yang saya bawakan adalah sistem peredaran darah manusia dengan model pembelajaran problem-based learning. Ini adalah kartu uji kinerja saya. Terima kasih, selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Semangat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Baik, sebelum kita mulai, ketua kelas Regen siapkan dulu nak. Beri salam. Selamat siang, Bu. Selamat siang semuanya. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, silakan pimpin dengan doa. Teman-teman dan berwaya, mari kita berdoa. Tuhan, selama kami akan belajar biologi hari ini, selamat hati kami agar pelajaran kali ini dapat kita terima dengan jelas. Nama Tuhan Yesus saya berdoa, terima kasih, amin. Silakan nak, kamu scan barcode yang ada di depan. Silakan kamu isi presensi ya. Ini udah ada yang respon nih ya. Oke, semuanya sudah hadir ya. Sebelum kita mulai, walaupun kita belajar secara online, tetap perhatikan posisi wajah ya. Di depan kamera itu harus terlihat. Kemudian seragamnya juga terlihat. Coba nih yang belum terlihat dasinya mana nih? Weston, pakai dasi nggak nak? Nadia, pakai dasi nggak? Iya, semuanya sudah rapi dan lengkap. Nah, aturan yang harus kita taati pada hari ini, yang pertama, selama kegiatan pembelajaran, tolong di-mute mic-nya. Kalau nanti ada sesi tanya jawab, silakan kamu bertanya, lalu dilarang off-cam selama pembelajaran, dan saya harapkan semuanya semangat untuk belajar hari ini, dan nanti di akhir penilaian kamu mengerjakannya juga dengan jujur. Untuk kegiatan apersepsi, ini adalah kegiatan untuk mengetahui seberapa siap kamu untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Iya, ini udah ada yang jawab ya. Deskripsikan perasaanmu hari ini. Semangat, senang, gembira, senang sekali ya. Luar biasa, bahagia, keren ya, excited. Berarti rata-rata kamu dalam keadaan yang semangat, mantap ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah kamu sudah mempelajari materi asinkronus yang sudah Ibu upload di Moodle? Oh, semuanya sudah belajar ya, sudah belajar. Nah, untuk rencana kegiatan kita pada hari ini Ibu akan mengajak kamu untuk berdiskusi ya secara berkelompok dengan menyelesaikan LKPD yang sudah Ibu share di Moodle. Oke? Are you ready? Ready. Iya, ready always ya. Untuk membuka pembelajaran kita hari ini, Ibu menayangkan suatu video mengenai sistem sirkulasi. Silakan kamu tonton. For most of history, humans had no idea what purpose the heart served. In fact, the organ so confused Leonardo da Vinci that he gave up studying it. Although everyone could feel their own heart beating, it wasn't always clear what each thump was achieving. Now we know that the heart pumps blood. But that fact wasn't always obvious, because if a heart was exposed or taken out, the body would perish quickly. It's also impossible to see through the blood vessels, and even if that were possible, the blood itself is opaque.
making it difficult to see the heart valves working. Even in the 21st century, only a few people in surgery teams have actually seen a working heart. Internet searches for heart function point to crude models, diagrams, or animations that don't really show how it works, meaning that the next best thing is simply to cut it open and label the parts. The heart is a 4-chambered organ, or potentially misleading statements like mammals have a dual circulation, one with blood going to the lungs and back, and another to the body and back. In reality, mammals have a figure-8 circulation. Blood goes from one heart pump to the lungs, back to the second heart pump, which sends it to the body, and then back to the first pump. Ada yang bisa ngejelasin nggak? Jadi tadi videonya itu ceritanya tentang gimana caranya bisa memompa darah dari jantung itu ke seluruh tubuh. Apa sih perbedaan dari warna biru dan warna merah? Kalau warna merah itu arti itu darah bersih, kalau warna biru itu arti darah kotor, Bu. Kalau darah merah itu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan oksigen, sedangkan kalau darah kotor itu pembuluh darah yang membawa darah kaya akan CO2. Yang dari jantung itu darah yang kaya akan CO2 bakal difusi CO2-nya di alveolnya, terus nanti bakal tukar dengan gas O2 yang kita hirup gitu. Apa saja sih materi yang harus kita kuasai sebelum kita belajar materi sirkulasi? Nah, yang pertama, kita harus tahu nih konsep sel darah. Ada organ pemompa darah yaitu jantung dan bagaimana sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh kita. Nah, untuk mengingatkan kembali, ada yang tahu sel darah terdiri dari berapa jenis? Sel darah merah, sel darah putih, sama trombosit ya, Bu? Iya. Kemudian jantung itu ada berapa ruang nih? Jantung pada manusia. Ada bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, serambi kiri. Nah, di sistem peredaran darah itu kita akan belajar mengenai pembuluh darah, mengenai jantung, sirkulasi darah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme kerja jantung. Untuk kompetensi dasar ini, silakan baca dengan jelas dulu, Eran. Untuk kompetensi dasarnya itu adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Lalu untuk tujuan pembelajarannya, China. Setelah dilakukan proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan metode diskusi dan pendekatan saintifik, siswa mampu menganalisis hubungan antara struktur sel, jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dengan kelainan yang terjadi pada sistem peredaran darah manusia, baik secara individu maupun kelompok dengan tekun, taat, dan aktif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan dulu mengenai peta konsep materi sirkulasi darah. Bahwa sistem sirkulasi darah itu terdiri dari sirkulasi sistemik, disebut dengan peredaran darah besar. Ada yang namanya sirkulasi pulmonalis, disebut peredaran darah kecil. Kenapa disebut peredaran darah besar? Karena dia ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru. Disebut peredaran darah kecil karena dia hanya menuju ke satu organ, yaitu ke paru-paru. Nah, untuk pembuluh darah itu ada 3 jenis, ada arteri, ada vena, ada kapiler, dan untuk jantung itu ada 4 ruang ya, ada 2 atrium dan ada 2 ventricle. Nah, menurut kamu apa saja sih manfaat atau penerapan ya yang bisa kamu peroleh ketika kamu menguasai materi jantung dan sirkulasi darah dalam kehidupan sehari-hari? Jadi bisa tahu Bu, untuk lebih ngejaga, lebih melindungi kesehatan jantung Bu. Setelah kita mempelajari tentang materi jantung itu, kita jadi lebih tahu gitu, Bu, gimana sih cara kerja jantung di dalam tubuh kita. Jadi kalau orang di sekitar kita ada yang punya penyakit jantung gitu, kita juga bisa obatinya lebih cepat. Bagus, terima kasih Eran Davis. Luar biasa jawaban kalian semua ya. Nah, di sini Ibu udah rangkum beberapa hal tentang penerapan tadi ya. Bagaimana caranya sistem sirkulasi ini bisa tetap sehat ya, meskipun nanti kita sudah lanjut usia. Karena nanti orang-orang yang lanjut usia itu rentan sekali terkena penyakit kardiovaskular. Ya, jadi sedari dini mari kita jaga kesehatan kita dengan cara rajin berolahraga dan mengkonsumsi makanan yang sehat.
Nah, dengan mengetahui materi dasar ini, setidaknya itu sudah menambah pengetahuan kamu untuk bekal kamu lanjut studi di pendidikan kedokteran nanti. Apa nilai-nilai nasionalisme yang bisa kita maknai dengan belajar sistem sirkulasi? Kalau misalnya penerapan itu menurut saya gotong royong sih Bu, soalnya kan kayak jantung itu kalau misalnya dia nggak ada atrium kiri juga nggak bakal bisa sempurna Bu cara kerjanya. Oke, bagus. Jadi kita maknai mengenai pentingnya kerjasama ya. Nah, kalau di sini saya buat cinta tanah air. Cinta tanah air itu dengan cara apa? Merawat diri kita. Karena apa? Kamu merawat diri kamu sehingga kamu bisa menjadi penerus bangsa ini di kemudian hari, yaitu penerus bangsa yang sehat. Apa materi sulit yang kamu temukan selama kamu belajar mandiri? Saya masih bingung tentang konduksi jantung, Bu. Mungkin yang mekanisme pembekuan darah sih, Bu, saya kurang mengerti di situ. Kalau saya sih Bu paling ini sih Bu, sama kayak beberapa teman juga, kayak saya masih bingung juga tentang yang kayak konduksi jantung gitu Bu. Oke, nah untuk menjawab materi-materi sulit tersebut, nah hari ini kita akan belajar secara berkelompok ya. Nah di sini Ibu sudah bagi kelompok menjadi 4 dan nanti kamu akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tersebut di breakout room. Kamu akan membahas LKPD yang sudah saya share ya di Moodle. Silakan masuk ke breakout room yang sudah saya buka. Silakan kamu pilih kamu room berapa. Ayo nak. Kalau hubungan dengan hipertensi, lemak kayaknya obesitas nggak sih, Wat? Soalnya kan lemak kebanyakan dimiliki oleh orang yang obesitas. Ini loh, lemak di perut kan mudah lepas masuknya ke peredaran darah. Jadi peredaran darahnya itu mungkin bisa terganggu gitu, Wat. Iya, bagus. Nah, jadi ingat kalau terjadi penumpukan lemak di pembuluh darah itu disebut kasusnya apa tuh? Weston, Delvin? Arterio ya, Bu? Halo, aterosklerosis ya. Weston tekanan darah normal berapa nak? 20/80, Bu. 120 itu disebut tekanan apa Delvin? Sistol, Bu. 80? Diastol, Bu. Tekanan ketika ventrikel berkontraksi dan memompa darah keluar jantung disebut tekanan? Sistol, Bu. Tekanan ventrikel relaksasi sehingga darah masuk ke ventrikel disebut? Diastol, Bu. Oke, silakan Bu. dilanjut. Terima kasih, Bu. Nah dari hasil diskusi kita tadi kita nemuin jawaban ini Bu. Kalau misalnya dokter itu cuma pakai stetoskop kira-kira bisa nggak sih? Kalau menurut buat pribadi sih kayaknya bisa, tapi kayak nggak efektif gitu sih. Menurut kalian gimana? Kalau baru ngecek sih menurut gua bisa, soalnya kan stetoskop fungsinya buat langsung dengerin gitu. Jadi kalau ada yang bunyinya nggak normal, ketahuan gitu ada gangguan pada jantung. Kalau menurut kalian ya kira-kira bisa nggak? Bisa sih, setuju sama Nadia juga. Soalnya kan itu kan emang tujuannya buat dengerin. Kalau misalnya kayak bunyi suara jantung normal kan kayak lup dup gitu ya. Kira-kira itu kenapa ya? Kalau gue bilang sih karena ini ada penutupan dari katup tricuspidalis itu. Setuju sih, tapi sama ada penutupan katup mitral juga. Suara dup itu suara apa? Itu suara penutupan katup semilunar, Bu. Semilunar ada berapa katupnya? Ada 2, Bu, katup aorta dan katup pulmonalis. Nah, jadi ingat suaranya jadi lup dup gitu ya. Terus tadi bagi sumber kita temuin jantung abnormal itu kira-kira suaranya nggak lup-dup, itu kira-kira kayak gimana guys? Kayak ada suara derak kuda gitu bukan sih? Jadi dia benar ya, ada suara murmur jantung, itu suaranya seperti derap kuda. Oke, silakan lanjut lagi anak ya. Melakukan pola hidup yang tidak sehat seperti kayak makan junk food, itu dari pola makannya. Mereka karena pandemi COVID-19 ini mereka takut untuk keluar rumah sehingga mereka juga pasti jarang sekali yang melakukan yang namanya check up. Konsumsi garam atau 1 sendok teh per hari, kenapa itu bisa berpengaruh, Le? Nah, karena dalam garam itu ada yang namanya natrium. Kalau natrium itu dikonsumsi secara berlebihan, itu bakal menyebabkan keseimbangan cairan dan menimbulkan penyakit pada jantung kayak hipertensi. Nah, mengganggu keseimbangan cairannya itu gimana? Jadi cairan itu masuk ke dalam sel sehingga
misalnya itu diameter pembuluh darah arteria itu mengecil. Hal ini menyebabkan tekanan darah itu meningkat. Jadi jantung tuh harus berusaha memompa lebih keras lagi. Saya ke kelompok lain dulu ya sebelum di end ya. Iya, Bang. Terima kasih. Menurut kalian bagian mana tuh yang disebut pacemaker? Dia tuh salah satu bagian jantung ya, yang disebut sebagai nodus SA. Nodus SA itu sendiri adalah alat pacu alami yang terdapat pada jantung yang menghasilkan sinyal gitu loh, sehingga jantung dapat berkontraksi dan bekerja secara otomatis. Emang kira-kira letaknya di mana ya? Gue kurang tahu nih. Itu nodus SA tuh terletaknya di bagian atas atrium kanan. Yes. Kira-kira Nena tahu nggak ya sistem sirkulasi sistem pulmonalis itu yang mana? Itu dimulai dari nodus SA hasilin sinyal di atrium kanan nggak sih? Habis itu dia nerusin sinyalnya ke atrium kiri pakai serabut Weismann. Habis itu atrium kanan dan kiri kontraksi. Kayaknya habis itu darahnya dipompa deh ke ventricle, terus impulsnya itu bakal menjalar ke nodus AV dan ditahan dulu di nodus AV. Pas atriumnya kosong, patuh trikuspidalisnya dan bikuspidalisnya itu bakal menutup. Dan habis itu setelah kosong atriumnya, sinyalnya itu bakal diterusin ke berkasis yang bercabang-cabang. Habis itu sinyalnya bakal menyentuh ujung jantung atau apex jantung dan bakal diterusin ke serabut Purkinje dan ventricle kontraksi dan memompa darah keluar dari jantung. Itu sih saya tahu. Bagus, Shaina ya. Oke, setelah ini saya akan end. Oke, welcome back to main room again ya. Hari ini kita akan masuk ke presentasi kelompok. Mohon setiap perwakilan kelompok yang saya tunjuk silakan kamu mempresentasikan satu permasalahan walaupun tadi kamu sudah membahas permasalahan itu semuanya ya. Ada yang ingin kamu tanyakan atau ada yang kamu bingungkan atau ada yang mau kamu tambahkan, silakan kamu menambahkan di sesi tanya jawab setelah sesi presentasi. Silakan. Share screen. Jadi dari permasalahan pertama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu apa sih itu pacemaker dan pacemaker itu terletaknya di mana? Jadi pacemaker itu terletaknya di atrium kanan yang berada di sebelah atas bagian kanan, di mana darah yang masuk ke atrium kanan itu biasanya terdapat banyak karbon dioksida. Jadi nama lain dari pacemaker itu adalah nodus SA. Jadi apa sih itu nodus SA? Nodus SA itu adalah alat pacu alami yang terdapat pada jantung yang menghasilkan sinyal sehingga jantung itu dapat berkontraksi dan bekerja secara otomatis. Nah di permasalahan kedua ini kita itu diminta buat sistem sirkulasi sistemik dan pulmonalis. Nah di sini ventricle kanan itu bakal bawa CO2 ke arteri pulmonalis, kemudian ke arteriola, ke kapiler, kemudian ke paru-paru yaitu alveolus. Kemudian dari paru-paru ini bakal bawa O2 ke kapiler, kemudian ke vena pulmonalis dan ke atrium kiri. Dan kalau dari ventricle kiri, dia bakal bawa O2 ke aorta, kemudian ke arteriola dan ke kapiler. Kemudian bakal difusi ke sel tubuh dan dari sel tubuh ini dia bakal bawa CO2 ke kapiler, selanjutnya ke vena cava dan ke atrium kanan. Kalau misalkan kita lihat dari yang EKG, kita bisa lihat yang di P ini berarti atrium berkontraksi. Kalau misalkan atrium berkontraksi berarti dia berada di fase yang di sini, di mana nodus SA menghasilkan sinyal di atrium kanan, lalu diteruskan ke atrium kiri melalui serabut Weismann dan juga akhirnya atrium kanan dan kiri berkontraksi secara bersamaan. Interval QRS. Nah, interval QRS ini adalah ketika ventricle itu berkontraksi. Nah, ketika ventricle berkontraksi kan berarti dia sinyalnya lagi di berkasis, lalu dia menuju juga ke percabangan berkasis, lalu menyentuh apex jantung dan teruskan ke serabut Purkinje sehingga ventricle berkontraksi dan memompa darah keluar jantung. Lalu yang di sini dia ventricle pada jantung itu sudah relaksasi gitu. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Jay Frelen, Aaron Davis, dan Shaina. Apakah ada yang mau bertanya? Saya mau tanya Bu, kalau misalnya silakan, orang kayak sakit parah gitu atau misalnya udah susah buat gerak gitu, yang kayak koma gitu,
Kenapa itu harus ditempelin sama alat EKG? Kalau menurut saya, jadi orang yang sudah sakit parah sampai koma itu kan dia terbaring, sehingga tidak ada respon dari tubuh yang mengatakan bahwa ada bagian yang sakit, misalnya ketika jantungnya sakit atau bagian tubuh lainnya sakit. Sehingga dengan adanya dipasang EKG, kita akan mengetahui tentang detak jantung si pasien itu gimana. Jadi kita bisa merespon jika ada kelainan pada EKG-nya, sehingga akan mempercepat proses penyembuhan atau menalangi pasien tersebut. Mungkin Shaina dan Jaivelan mau menambahkan? Jawaban saya kurang lebih sama sih ya gitu. Tapi emang biasanya kan kalau bahkan ada beberapa orang yang mempunyai penyakit yang nggak sampai koma pun juga dipasangkan EKG. Nah, tujuan untuk dipasangkan EKG itu kan untuk memonitorkan kerja jantung atau kegiatan dari jantungnya itu. Kalau misalkan pun terkadang ada orang yang memiliki ritme jantung yang berbeda dan orang itu tidak tahu dan itu tertemukan secara tidak sengaja gitu. Nah, itu juga mungkin salah satu fungsi dari EKG, biar kita tuh mengetahui apakah jantung kita sehat atau peredaran darah kita sedang normal atau sedang tidak normal dan lain-lain. Oke, terima kasih untuk Jaivelan. Bagaimana Regen jawabannya? Apakah sudah jelas? Udah jelas, Bu. Jadi dengan EKG kita bisa mengontrol kondisi fungsi-fungsi faal tubuhnya. Salah bagi orang-orang yang sudah tidak memberikan respon apapun. Nah, bisa juga untuk mengecek kesehatan seperti kata Jaivelan tadi. Oke, untuk permasalahan kedua kita acak ya. Saya minta kelompoknya Regen deh. Ayo Regen, silakan share screen. Oke, jadi perkenalkan kami dari kelompok 2, ada saya sendiri Regen Herbian, ada Nadia Safira dan ada Valenia Ratana. Nah, jadi di sini kita diberikan kasus yaitu tentang seorang pasien yang mengeluh karena dia mengalami nyeri di dadanya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah dapatkah seorang dokter memastikan ada tidaknya gangguan jantung hanya dengan menggunakan alat bantu stetoskop? Dari diskusi kami tadi, kami menemukan jawaban yaitu iya, karena bunyi dari katup jantung yang buka tutupnya dapat terdengar dari stetoskop itu dapat didengar langsung. Jika bunyinya menjadi abnormal, berarti ada yang salah pada katup jantung. Pertanyaannya kedua yaitu bagaimana bunyi suara jantung normal dan jelaskan apa artinya. Ada dua alasan untuk bunyi atau bunyi jantung. Yang pertama yaitu menutup katup atrioventrikular atau katup mitral dan katup tricuspidales dan kontraksi otot jantung. Suara dup atau bunyi jantung kedua disebabkan oleh menutup katup semilunaris atau katup aorta dan katup pulmonaris. Soal ketiga, carilah dari berbagai sumber mengenai suara jantung yang abnormal yang dapat didengarkan dengan stetoskop dan jelaskan penyebabnya. Jadi suara jantung yang abnormal itu adalah suara selain dup dan dup, disebut sebagai murmur. Suara ini terdengar seperti suara derap kuda. Detak jantung yang abnormal ini disebabkan karena kelainan listrik jantung. Disebut juga sebagai penyakit aritmia. Berikut adalah suara perbandingan jantung normal dan jantung abnormal. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Bagi yang lain, silakan bertanya. Saya mau nanya, Bu. Oke, silakan Leonard. Kalau orang kena aritmia, emangnya itu kenapa ya, Bu? Kalau misalnya aritmia itu berarti kan tadi kan ada detak jantung yang tidak normal, misalnya kayak tadi karena kan itu kan karena tidak sempurna menutupnya tricuspidales dan bicuspidales. Nah, jadi aritmia itu kan sebenarnya ada beberapa bagian ya, saya mau nambahin juga, yaitu ada bradikardia atau detak jantung yang lambat dan takikardia atau detak jantung yang cepat. Jadi kalau misalnya orang yang kena aritmia yang terparah itu bisa gagal jantung dan menimbulkan kematian yang mendadak atau kematian yang tiba-tiba gitu. Oke, terima kasih Regan. Bagaimana Leo? Udah mengerti, Bu. Baik, lanjut permasalahan ketiga, kelompoknya Eran, silakan. Selamat siang Bu Maya dan teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan pembahasan tentang kasus di permasalahan 3. Pertama kita harus cari tahu dulu apa artinya
penyakit jantung koroner. Jadi penyakit jantung koroner itu adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri koroner itu tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak makin menumpuk, maka arteri tersebut akan makin menyempit dan membuat aliran darah ke jantung itu berkurang. Artinya pengaliran darah ke jantung itu akan melambat. Nah, fungsi dari pembuluh darah koroner itu adalah menyuplai banyak makanan bagi sel-sel jantung. Next. Untuk soal yang pertama, kita ditanyakan mengapa penyakit kardiovaskular menempati ranking teratas sebagai penyakit penyebab kematian di Indonesia. Nah, yang pertama tuh dari pola hidup. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Seperti yang kita tahu sendiri, banyak yang masih merokok, banyak juga yang masih jarang sekali untuk berolahraga, terutama di pandemi COVID-19 ini. Pertama kan kita harus mengurangi konsumsi garam. Kenapa? Karena di garam itu mengandung natrium, yang jika dikonsumsi secara berlebihan justru akan meningkatkan resiko tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang pada akhirnya dapat menimbulkan penyakit jantung dan mengganggu keseimbangan cairan. Nah, yang kedua, dengan mengurangi konsumsi tembakau atau rokok, karena dalam tembakau itu mengandung zat kimia yang berbahaya seperti nikotin. Nikotin itu dapat menyebabkan pengerasan nadi, arteriosklerosis. Selanjutnya ada konsumsi buah dan sayuran. Itu dapat mengurangi resiko penyakit jantung karena buah dan sayuran itu dapat membantu memperlambat atau mencegah arteriosklerosis. Contoh buah yang bermanfaat bagi jantung itu yang pertama ada pisang. Pisang itu mengandung kalium. Kalium itu unsur kimia yang dibutuhkan tubuh untuk menyehatkan jantung. Sebab kalium itu mampu mengontrol tekanan darah dan mengurangi ketegangan pada pembuluh darah jantung. Flavonoid dari apel ini membantu menurunkan resiko penyakit jantung, terutama pada perokok aktif dan peminum alkohol. Dan yang ketiga ada jeruk. Jeruk itu sumber kalium yang baik. Dengan asupan kalium yang cukup, tekanan darah kita itu dapat menurun, sehingga peluang terkena penyakit jantung pun dapat berkurang. Brokoli itu mengandung vitamin C dan vitamin E yang memiliki efek antioksidan. Nah, saat dikonsumsi dalam bentuk nabati, makanan yang mengandung oksidan ini dapat mengurangi resiko penyakit kardiovaskular dengan melawan radikal bebas yang merusak sel. Nah, yang kedua itu juga ada kangkung. Kangkung ini juga merupakan salah satu sayuran yang mengandung antioksidan yang baik untuk menangkal radikal bebas pada tubuh. Nah, radikal bebas diketahui sebagai salah satu penyebab rusaknya pembuluh darah di tubuh. Akhir itu kaitan usaha tersebut dengan pembuluh darah dan mekanisme kerja jantung manusia. Nah, jika menjaga pola makan dan pola hidup dan juga kita bisa makan buah-buahan dan sayur-sayuran, maka darah tidak akan mengalami penggumpalan dan sistem kerja jantung akan menjadi lebih sehat dan lebih lancar. Karena buah delima ini bisa mencegah dan membersihkan plak yang ada di pembuluh darah karena mengandung antioksidan. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan, open mic. Saya, Bu. Oke, silakan Delvin. Apakah orang yang diabetes itu bisa kena jantung koroner? Jawabannya itu bisa. Penumpukan gula di sistem pembuluh darahnya sehingga aliran darah ke jantung itu tersumbat. Nah, karena aliran darah jantung tersumbat, maka kerja jantung pun menjadi tidak optimal sehingga pada akhirnya bisa menjadi penyakit jantung koroner. Bagaimana Delvin? Apakah sudah jelas? Jelas, Bu. Iya, jadi ingat ya, yang namanya diabetes itu menyebabkan darah mengental. Yang namanya darah kental itu pasti sudah ada hubungannya dengan jantung. Pastinya jantung akan semakin susah untuk memompa darah dan bisa menyebabkan terbentuknya plak, ya. Ini adalah materi yang akan kami bahas dalam presentasi kami hari ini. Yang pertama ada pengertian tekanan darah, yang kedua itu pengertian sistol dan diastol, yang ketiga pengertian hipertensi, keempat itu gejala yang akan dirasakan oleh penderita hipertensi, kelima itu faktor penyebab hipertensi, dan keenam itu pencegahannya. Tekanan darah menunjukkan seberapa kuat jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Ukuran ini salah satu tanda vital tubuh yang sering dijadikan acuan untuk melihat kesehatan tubuh secara umum dan harus dipantau secara berkala. Nah, ada dua indikator yang digunakan dalam pengukuran tekanan darah, yaitu sistol dan diastol. Tekanan darah yang normal itu berkisar 90/60 mmHg hingga 120 sampai 80 mmHg. Jadi tekanan darah sistol itu adalah tekanan yang dihitung pada saat ventrikel berkontraksi. Nah, sedangkan kalau tekanan darah diastol, tekanan darah yang dihitung ketika ventrikel berelaksasi dan menerima darah dari atrium. Jadi ketika resistensi pembuluh darah itu semakin besar, tekanan yang diberikan oleh jantung juga akan semakin besar. Nah, ini yang disebut dengan hipertensi.
Nah, hipertensi ini biasanya tekanan darahnya itu melebihi 120/80 mmHg. Selanjutnya ada gejala-gejala hipertensi. Jadi gejala hipertensi itu ada sakit kepala, lemas, masalah penglihatan, nyeri dada, sesak nafas, aritmia atau gangguan pada irama jantung, dan adanya darah dalam urin. Kalau hipertensi itu ada dua, jadi ada hipertensi primer dan sekunder. Yang primer itu masih tidak diketahui penyebabnya dengan pasti. Lalu kalau hipertensi yang sekunder itu terjadi antara penyakit, karena ada penyakit lain kayak penyakit ginjal, sleep apnea, dan kecanduan alkohol. Itu faktor usia itu pembuluh darah akan cenderung mengeras, peredaran darahnya ada terganggu atau terhambat gitu. Terus ada faktor rokok lagi, itu karena zat-zat kimia yang ada dalam rokok itu ada tembakau, terus nikotin itu bisa merangsang saraf. Terus ada faktor keturunan, juga ada faktor stres. Jadi kalau ada stres ini nanti tubuh menghasilkan gelombang hormon sehingga menyebabkan tekanan darah naik dan jantung berdetak lebih cepat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk Delvin dan Westan. Yang lain silakan yang mau bertanya, Nak. Kalau orang hipertensi itu bisa stroke gak ya, Bu? Jawabannya bisa, Bu, karena para penderita hipertensi ini dalam pembuluh darahnya itu akan mengalami resistensi yang tinggi dan itu bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya pembuluh darah atau resistensi yang tinggi ini dapat menyebabkan suplai oksigen dari jantung ke otak itu menjadi berkurang. Oke, terima kasih untuk Delvin. Bagaimana, Eran? Cukup jelas? Sudah cukup jelas, Bu. Makasih. Baik, nah, saya akan mencoba menjelaskannya dengan bagan, tapi patokannya jangan ini ya, karena ini bagannya tidak sesuai dengan jantung yang kamu punya ya. Saya buat bentuk jantungnya loh. Dinding jantung yang paling tebal itu ada di sebelah kiri karena dia harus memompa darah ke semua tubuh ya, kecuali paru-paru. Nah, jadi kita mulai dari peredaran darah besar dulu ya. Nah, yang pertama, ventrikel kiri ini kontraksi. Kemudian dia akan memompa darah keluar dari jantung dan menuju ke aorta. Nah, pada ventrikel kiri itu banyak darah yang kaya akan oksigen. Berarti ini kaya akan oksigen. Nah, ada katup yang memisahkan antara ventrikel kiri dengan aorta. Nama katupnya adalah katup semilunar aorta. Ya, katup semilunar aorta. Katup ini gunanya untuk mencegah darah yang sudah dipompa ke aorta balik lagi ke ventrikel kiri. Nah, dari aorta, pembuluh darah ini nanti akan bercabang-cabang, membentuk arteri, lalu nanti dari arteri dia jadi arteriola. Nah, sampai ke jaringan tubuh dia akan membentuk kapiler. Berarti ini ya, di sini masuk ke kapiler itu banyak oksigen. Nah, di mana sel tubuh kita itu dibungkus oleh kapiler darah. Maka apa yang terjadi? O2 yang dari kapiler itu akan berdifusi ke sel tubuh. Nah, karena nanti oksigen ini digunakan untuk proses respirasi sel. Di mitokondria ini terjadi oksidasi makanan untuk produksi ATP. ATP adalah energi kimia yang digunakan oleh tubuh untuk keberlangsungan hidupnya, gitu ya. Ketika terjadi respirasi sel, nah ini kan reaksi pemecahan makanan ya, yang kamu makan yaitu gula dipecah dengan oksigen. Kemudian nanti hasilnya adalah CO2 dan H2O dan energi sebanyak 36 ATP. Nah, CO2 yang dari sel ini, maka dia harus dipindahkan ke kapiler supaya CO2 itu tidak menumpuk di sel. Akhirnya dia akan berdifusi karena kadar CO2 di sel tubuh lebih tinggi dibandingkan di kapiler. Maka pembuluh darah makin lama akan makin besar, kemudian dia akan berubah menjadi vena cava, membawa darah yang kaya akan CO2 yang berasal dari sel tubuh tadi. Darah yang kaya CO2 masuk ke atrium kanan, berarti atrium kanan itu mengalami relaksasi. Ventrikel kanan kontraksi, maka nanti darah yang kaya akan CO2 akan keluar dari ventrikel kanan. Di sini ada katup yang mencegah aliran darah masuk lagi ke ventrikel kanan. Nama katupnya adalah katup semilunar pulmonalis. Oke. Nah, kemudian darah yang kaya CO2 tersebut dibawa oleh pembuluh darah yang bernama arteri pulmonalis
menuju ke paru-paru. Nah, paru-paru itu diselubungi oleh kapiler. Jadi nanti arteri ini makin lama makin kecil dan berubah menjadi kapiler, ya, kapiler darah. Nah, antara kapiler dengan paru-paru, yaitu bagian alveolus, terjadi difusi, di mana CO2 itu lebih tinggi di kapiler dibandingkan di paru-paru, sehingga CO2 berdifusi ke paru-paru, yaitu kemana? Ke alveolus. Nah, di paru-paru kita konsentrasi oksigen tinggi, sehingga oksigen pindah dari alveolus ke kapiler darah. Nah, lalu pembuluh darah kapiler ini nanti makin lama makin berdiameter besar, hingga nanti dia akan menjadi pembuluh darah vena. Nah, vena pulmonalis membawa darah yang kaya akan O2 balik ke atrium kiri. Lalu dipompa lagi ke ventrikel kiri. Sistem peredaran darah besar itu dimulai dari yang namanya ventrikel kiri, kemudian seluruh tubuh, balik ke jantung yaitu atrium kanan. Nah, sistem peredaran darah kecil itu dimulai dari atrium kanan tadi ya, pompa ke ventrikel kanan, ke paru-paru, dan ke balik lagi ke. Saya mau satu orang untuk menjelaskan. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kamu peroleh di pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini itu kita belajar tentang mekanisme jantung, mulai dari gimana cara detak jantung, terus kita juga belajarin tentang EKG, makanya juga kapan, terus kita juga ada belajar juga tentang jadi yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini itu yang pertama mulai dari awal itu peredaran darah dari jantung ke tubuh dan ke paru-paru. Bagaimana penyakit aritmia itu terjadi. Terus ada lagi konduksi sistem jantung mulai dari nus SA sampai nanti ventrikel berkontraksi. Terus saya juga mendapatkan bahwa diabetes itu dapat berhubungan dengan penyakit-penyakit yang ada di jantung. Baik, terima kasih ya Delvin. Penilaian diskusi tadi saya sudah perhatikan. Nah, menurut saya nih ya, yang paling bagus itu dari segi kontennya dan dari segi presentasinya itu adalah kelompoknya Delvin. Tepuk tangan untuk Delvin. Yeay, kasih reaction dulu dong nak ya. Ini dia link untuk penilaian pengetahuan. Untuk mengetahui kamu sudah bisa nggak ya untuk materi ini, silakan kamu scan barcode yang di depan dan silakan kamu kerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Oke? Semangat! Baik, di sini udah ada yang submit. Ya, terima kasih bagi yang sudah submit. Nanti untuk hasilnya akan saya infokan di pertemuan berikutnya. Ibu sudah upload kembali ya materi untuk pertemuan minggu depan. Ibu sudah upload mengenai video LKPD, PPT, dan modul mengenai kelainan dan teknologi pada sistem peredaran darah. Silakan kamu download kembali, kamu belajar lagi secara mandiri, dan tolong di list pertanyaan-pertanyaan ataupun materi sulit ya yang kamu temukan dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk LK-nya nak di sini udah ada ya. Nih, kamu ambil dari LK daftar pertanyaan dan materi sulit yang ini saja. Terima kasih semuanya. Sebelum kita tutup, satu orang silakan tutup kegiatan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaannya selama kegiatan pembelajaran kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lain. Raihlah agar kegiatan kami dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, amin. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu. Sampai bertemu lagi. Dadah. Terima kasih Bu. God bless you. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat dan salam sehat. Dadah.